yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan pada saat ini. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Kalau kita membaca perikop tadi, di mana perikop tadi diberikan judul yaitu Abraham dipanggil Allah. Abraham dipanggil Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang panggilan Tuhan tidak hanya berbicara tentang panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan secara full time saja, bukan. Tetapi berbicara tentang panggilan Tuhan adalah bahwa setiap kita orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, dan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Suatu contoh, kalau kita bekerja di suatu instansi tertentu, atau kita mungkin sebagai pengajar, atau kita juga bekerja di suatu pemerintah, atau mungkin juga kita sebagai pengusaha dan yang lainnya. Kita harus melakukan tugas itu dengan baik. Kita harus melakukan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Kita harus melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi apapun profesi kita, apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus melakukannya seperti untuk Tuhan. Kita melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga tujuan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan dan supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itulah bagian dari pelayanan. Selain itu, kita harus sadar bahwa setiap saat Tuhan selalu dan selalu memanggil kita untuk kita mau bersekutu dengan Tuhan, untuk kita mau beribadah kepada Tuhan, untuk kita mau mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Apalagi saat-saat ini ada wabah virus corona. Ini mengingatkan kepada kita supaya kita boleh semakin dekat dengan Tuhan, mengadakan persekutuan yang semakin indah di hadapan Tuhan. Kita mau membangun mezbah-mezbah keluarga dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Bapak-bapak menjadi imam-imam dalam keluarga kita masing-masing.
iman kita boleh semakin kuat di hadapan Tuhan. Saya mengambil tema respon Abraham terhadap panggilan Tuhan. Respon Abraham terhadap panggilan Tuhan. Bagaimanakah respon Abraham terhadap panggilan Tuhan? Yang pertama, Abraham rela meninggalkan zona nyamannya. Abraham rela meninggalkan zona nyamannya. Ayat yang pertama, saya akan membacakan sekali lagi. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi yang pertama, Abraham rela meninggalkan zona nyamannya. Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya ke negeri yang akan ditunjukkan kepadamu, kepada Abraham. Tidak mudah bagi Abraham karena dia sudah berada dalam keadaan yang nyaman. Dia sudah hidup berkumpul dengan saudaranya. Dia sudah hidup berkumpul dengan keluarganya. Dia sudah hidup berkumpul dengan orang tuanya. Dan tidak mudah bagi Abraham untuk pergi meninggalkan semuanya itu. Istilahnya kalau ada apa-apa mudah karena sudah ada kerabat yang ada di dekat mereka. Tetapi Allah menyuruh Abraham pergi ke tempat yang akan ditunjukkan kepadamu. Tempat yang belum jelas bagi Abraham. Tempat yang belum tahu. Karena Tuhan tidak menunjukkan Abraham kamu harus pergi ke kota A atau Abraham kamu harus pergi ke kota B. Di sana keadaannya seperti ini. Hal-hal ini yang harus kamu persiapkan. Tuhan tidak mengatakan seperti itu kepada Abraham. Tetapi Tuhan hanya berfirman kepada Abraham, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan bagaimanakah respon Abraham? Abraham tidak berkata kepada Tuhan, saya pikir-pikir dulu Tuhan. Saya harus ngomong dengan keluarga saya dulu Tuhan. Abraham tidak berkata demikian kepada Allah. Tetapi bagaimana respon Abraham? Abraham mengambil keputusan untuk pergi, rela meninggalkan semuanya, rela meninggalkan kampung halamannya. Dan dia pergi menuruti apa yang disampaikan oleh Tuhan, yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kenapa Tuhan menyuruh pergi Abraham? Atau kenapa Tuhan menyuruh Abraham pergi? Pasti ada tujuan. Tujuan yang A. Allah ingin memurnikan iman Abraham. Allah ingin memurnikan iman Abraham karena latar belakang kehidupan nenek moyang Abraham. Bahkan ayahnya Abraham yaitu Terah adalah penyembah berhala. Mereka menyembah patung dewa-dewi. Kalau kita membaca Yosua pasal yang ke-24 ayat yang kedua. Kalau ayah Abraham menyembah berhala, tentu Abraham dididik dalam penyembahan ayahnya yaitu menyembah berhala. Sekalipun ada penafsir yang mengatakan bahwa Abraham menyembah kepada Allah Nuh, Allah Sem, dan Allah yang benar. Tetapi tetap sedikit banyak ada pengaruh pengajaran Terah ayahnya kepada Abraham. Maka Allah ingin memurnikan iman Abraham supaya Abraham menyembah kepada Allah yang benar. Supaya Abraham memiliki iman yang kuat, yang kokoh di hadapan Tuhan. Itu tujuan Allah. Dan tujuan yang kedua, kenapa Abraham disuruh pergi? Allah ingin Abraham hidup mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup sungguh-sungguh mengandalkan kepada Allah yang benar, bukan kepada saudaranya, bukan kepada orang tuanya, bukan kepada berhala yang ada di sana. Tetapi Allah ingin supaya Abraham sungguh-sungguh memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh mengandalkan kepada Tuhan, kepada Allah yang benar. Dan yang ketiga, Allah membentuk dan mempersiapkan Abraham menjadi berkat bagi banyak orang. Maka Abraham harus pergi meninggalkan zona nyamannya dan pergi ke tempat yang Tuhan sudah tunjukkan kepadanya, yang akan
ditunjukkan kepadanya. Yang menjadi renungan bagi kita, dimanapun kita saat ini berada, Allah sedang memanggil kita. Apapun profesi kita, apapun kemampuan kita, apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita, Allah sedang memanggil kita. Tergantung dari diri kita, mau meresponi panggilan Tuhan itu enggak? Apakah kita mau mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan? Apakah kita mau mengambil bagian dalam misinya Tuhan atau tidak? Allah sedang membentuk dan memperbarui hidup kita. Latar belakang kita tidak penting bagi Allah. Yang terpenting adalah perubahan hidup dari diri kita. Tinggal mau nggak kita diperbarui oleh Allah, dipakai oleh Allah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, respon Abraham terhadap panggilan Tuhan. Abraham taat dan setia kepada Tuhan. Abraham taat dan setia kepada Tuhan. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Taat dalam bahasa Ibrani adalah sema. Artinya sikap tunduk kepada wewenang atau menjalankan apa yang diperintahkan. Kesetiaan artinya keteguhan hati, tidak mudah goyah oleh situasi apapun. Jadi ketaatan dan kesetiaan adalah suatu kata yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Abraham taat dan setia kepada tugas panggilan yang Allah berikan kepadanya. Kemanapun Allah suruh pergi, Abraham pergi. Abraham disuruh oleh Allah untuk pergi ke tempat yang belum tahu, belum jelas bagi Abraham. Bagaimana respon Abraham? Yang Abraham taat, ayat yang keempat. Dia melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dia tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Bagaimana nanti Tuhan? Siapa saja yang akan saya temui Tuhan? Dia tidak tawar-menawar dengan Tuhan, tetapi dia taat seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan yang ke-B, ayat yang kelima. Abraham menjalankan tugas Allah dengan sepenuh hati, totalitas. Abraham menjalankan perintah Allah dengan totalitas. Dia bawa istrinya, dia bawa saudaranya Allah, dia bawa hartanya, supaya dia fokus kepada panggilan Tuhan itu, fokus ke depan, supaya dia tidak menoleh ke belakang lagi, tidak mengingat-ingat lagi. Abraham totalitas menjalankan tugas dari Allah. Dan yang ke-C, respon Abraham. Abraham tidak memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi. Jadi Abraham tidak memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi, sekalipun harus melewati atau menghadapi bangsa-bangsa lain untuk menuju tempat yang ditujukan oleh Allah kepadanya. Abraham berani menanggung resiko itu. Abraham melakukan tugas dengan kesetiaan, tidak mudah digoyahkan oleh situasi apapun. Abraham tunduk dan taat menjalankan tugas panggilan Allah. Itulah bukti ketaatan dan kesetiaan Abraham kepada panggilan Tuhan. Pelajaran bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Allah akan diperhitungkan oleh Allah dalam hal apapun. Karena Allah tidak pernah berhutang kepada kita. Kita diingatkan untuk selalu dan selalu taat dan setia kepada Allah. Sampai kapanpun, sampai Tuhan menjemput kita, kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Walau apapun terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Jangan menukar iman kita dengan hal dunia yang sifatnya hanya sementara, yang bisa mengecewakan kita. Tetapi kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan sampai kapanpun, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, respon Abraham terhadap panggilan Allah. Respon Abraham terhadap panggilan Allah. Abraham beriman dan percaya kepada Allah. Abraham
beriman dan percaya kepada Allah. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Saya akan mengulangi. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannyalah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi yang ketiga, respon Abram adalah Abram beriman dan percaya kepada Tuhan. Bukti bahwa Abraham ini beriman dan percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, ya, kepada Allah yang benar, percaya kepada Allah yang benar, beriman kepada Allah yang benar. Kemanapun dia pergi, dia selalu mencari Tuhan. Kemanapun dia pergi, dia selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kemanapun dia pergi, dia memanggil nama Tuhan. Abraham percaya akan penyertaan Tuhan. Abraham mengandalkan Tuhan secara total. Kenapa Abraham harus taat? Harus pergi? Karena kalau dia tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi karena dia percaya akan penyertaan Tuhan, karena dia beriman kepada Allah yang benar, maka dia taat kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya, Abraham diproses, dibentuk oleh Allah, sehingga Abraham memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Allah yang benar. Iman dan percaya Abraham terus dibentuk oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya, sehingga dengan jelas juga pada ayat-ayat yang lain dijelaskan tentang iman Abraham yang begitu kokoh di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8 sampai 18, di sana dijelaskan tentang iman Abraham, kepercayaan Abraham kepada Allah yang benar. Karena iman Abraham taat ketika dipanggil ke negeri yang akan diterimanya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Karena iman percayanya kepada Tuhan, Abraham taat kepada Tuhan. Karena iman dia memperoleh keturunan di masa tuanya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Karena imannya kepada Tuhan, dia memperoleh keturunan di masa tuanya. Secara biologis sudah tidak mungkin lagi, karena sudah tua, istrinya sudah mati haid. Tetapi karena imannya di hadapan Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan memberkati dia keturunan. Karena imannya dia rela mempersembahkan anaknya Ishak. Ibrani 11 ayat yang ke-17. Karena imannya Abraham menjadi bapa sejumlah besar bangsa dan disebut sebagai bapa orang beriman. Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Dan masih banyak lagi bukti-bukti iman Abraham di hadapan Tuhan, iman yang benar di hadapan Tuhan, sehingga hidupnya diperhitungkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan dampak dari ketaatan Abraham kepada Allah, dampak dari imannya di hadapan Allah, dampak dari keyakinan percayanya di hadapan Allah, Allah menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan Abraham. Allah memberkati Abraham. Bahkan Allah memakai Abraham menjadi berkat bagi banyak orang. Karena imannya, orang lain diberkati. Biarlah iman kita, kesetiaan kita juga akan berdampak baik bagi diri kita maupun juga bagi orang lain. Yang menjadi renungan bagi kita saat ini melalui pelajaran firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, kita diingatkan bahwa ketaatan kita kepada Allah, kesetiaan kita kepada Allah, pelayanan kita di hadapan Allah, iman dan percaya kita kepada Allah, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah. Maka
maka marilah kita harus melakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah, dengan motivasi yang murni, supaya Tuhan dipermuliakan, bukan diri kita yang dipermuliakan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang lain. Dan yang kedua, virus corona ini membuat banyak orang menjadi takut, menjadi cemas, menjadi khawatir dan yang lainnya. Kita harus yakin bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan melindungi kita. Dan virus corona ini juga membuat keadaan ekonomi mungkin menjadi merosot, usaha menjadi menurun, usaha kita, pekerjaan kita tidak menentu, terancam dan yang lainnya. Kita harus yakin dan percaya pada Tuhan. Tuhan pasti akan memulihkan keadaan ini. Pertolongan Tuhan tepat, indah pada waktunya. Dan pelajaran yang ketiga, setiap saat Allah selalu membentuk kita. Setiap saat Allah selalu memperbarui hidup kita. Setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita pasti ada tujuan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mau taat. Mari kita mau setia. Mari kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena seperti pujian mengatakan, semuanya akan indah pada waktunya. Semuanya akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan itulah waktu yang terbaik bagi kita semua. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau ya Allah kami yang hidup. Kami mengagungkan Engkau ya Tuhan, penolong kami yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Allah yang selalu bersama dengan kami, menopang kami, menuntun kami, menggenggam kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, menopang kami, mengingatkan kami, menghibur kami. Mampukan kami Tuhan itu untuk hidup seturut dengan kebenaran-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk hidup dalam ketaatan di hadapan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus setia dan setia kepada Tuhan. Dalam situasi apapun saat ini Tuhan. Mungkin membuat kami cemas, takut, gelisah dan yang lainnya. Tapi ajari kami untuk terus memandang kepada Tuhan, kepada pertolongan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan akan menopang kami. Tuhan akan menolong kami. Kuatkan kami Tuhan di saat kami lemah. Hibur kami Tuhan di saat kami membutuhkan penghiburan. Topang kami Tuhan, genggam kami Tuhan. Untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk berjalan sesuai